lagi dan seperti yang aku janjikan sebelumnya. Jadi hari ini aku mau berbagi atau mau sharing tentang pengalaman aku terjerat peleter-peleteran dan pinjol-pinjol jahanam itu ya, lingkaran setan. Tapi sebelumnya aku mau disclaim dulu, nggak semua kasus di sini itu sama. Mungkin aja salah satunya beda sama aku, mungkin juga ada yang sama-sama aku, mungkin ada yang lebih parah. Tapi ini aku mau berbagi aja tentang pengalaman yang aku alami gitu ya. Nah, awalnya itu gimana, terus sekarang penyelesaiannya gimana, akhirnya gimana. Ini aku akan bahas eh, serinci mungkin yang aku bisa share ke kalian ya. Dan pokoknya aku mau berbagi semua tentang yang aku alamin aja gitu kan. Nah, awalnya itu dulu itu aku punya Shopee. Shopee itu buat belanja biasa aja gitu, dulu kan belum terlalu banyak. Dulu zaman-zamannya masih Elevania sama Lazada. Nah, terus ada kan Shopee itu. Shopee akhirnya aku belanja ke Shopee karena memang kan banyak gratis ongkir dan sebagainya. Biasalah ada verifikasi data dan sebagainya. Boleh nggak ya sebut nama? Aku takut ini deh. Pokoknya itu yang si Oren itu ya. Nah, apa namanya, terus satu waktu ada verifikasi untuk data KTP dan sebagainya, aku tuh nggak ngerti, bukan nggak ngerti, lebih ke nggak nyangka aja ternyata ini tuh buat si pay letter, istilahnya apa ya, nganjuk gitunya kan, nggak tahu yang namanya pay letter kan, kalau orang kita bilangnya tuh nganjuk bayar nanti. Udahlah tuh, awal-awal aman 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 aman, memang aku juga pengguna, dulu itu pengguna, aku pikir meringankan apa yang aku butuhkan karena bisa dicicil kan waktu itu. Ya udahlah. Nah, satu waktu akunnya tuh aku tuh dipinjam, terus aku punya akun satu lagi pakai si yang kredit yang itu. Udah dulunya aman, pokoknya aku penggunaan itu aman karena aku pikir waktu itu sangat membantu aku dalam memenuhi kebutuhan yang aku perlukan, tapi limit uang aku tuh kurang. Dulu tuh kayak gitu. Tapi aku masih lancar loh, pembayarannya masih lancar. Satu waktu dipinjam, yalah aku nggak akan sebut atau apa gimana, pokoknya pinjam. Terus akhirnya telat bayar, telepon dibayar tanpa denda dan bunga. Akhirnya itu kan si bunga dan dendanya tuh menggunung, kan dibayar pokoknya aja. Awal-awalnya aku bayarin lama-kelamaan kan aku ngap sendiri ya, karena aku ngerasa bukan full itu hutang aku. Nah, akhirnya aku nggak bayarin tuh sampai sekarang, sampai orang-orangnya tuh lagi satu waktu aku yang bayar, si kredit itu aku bayar. Ya udahlah mas, ada telepon kan, karena memang yang pakainya bukan aku bayar cuma mampunya segini. Dia bilang oke mbak, nggak apa-apa. Terus aku bayarlah segitu, ternyata tagihannya masih ada. Jadi ya udahlah, aku nggak mau bayar lagi sampai sekarang itu. Dan itu tuh suami aku tuh tahu. Terus dia bilang ya udahlah, nggak usah dibayar aja karena memang kita yang bayarin terus bunganya tetap numpuk gitu. Tapi kan dengan resiko nama aku tuh jelek, jadi aku nggak bisa pinjam ke bank, nggak bisa apa, karena kan itu kena by checking ya. Itu yang pertama, sampai sekarang belum aku lunasin. Yang kedua itu CC. Jadi aku itu dulu tuh anti ya, bukan anti sih, lebih kayak nggak mau nyicil ngehutang sana sini. Nggak, dulu pun aku punya cicilan motor itu waktu ke zaman tahun 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah, 2010 pokoknya, 2010-an, 2009 2010. Itu pun motor itu aku nggak niat nyicil aku pribadi gitu, karena kakak aku yang ambil untuk kerja, ternyata kakak aku nggak mau, akhirnya dilempar ke aku. Cicilan dari awal pun aku yang cicil 500.000, waktu gaji masih 850.000. Tapi alhamdulillahnya itu tuh ketutup sampai beres gitu. Aku juga gak ngerti gimana itu rencana Allah ya, aku nggak tahu, karena memang niatnya dulu kan ngebantu sampai gaji aku naik 1,5 juta beres. Nah, habis itu aku nggak lagi punya hutang-hutang apapun sampai satu waktu aku kerja di salah satu perusahaan BUMN. Di situ aku tuh apa ya, waktu zaman zamannya lagi heboh CC, kartu kredit kan. Itu tuh aku nggak niat sama sekali bikin kartu kredit, cuman karena orang kantor terus mau bikin, akhirnya bikin, daftarin. Aku juga nggak tahu lah gimana ceritanya, pokoknya aku tuh didaftarin dan 3 kalau nggak salah, 3 kartu kredit aku keluar. Cuman yang apa ya, yang
yang satu ANZ, kalau nggak salah ANZ aku nggak, bener-bener nggak dibuka sama sekali, nggak diaktifin. Yang dua yang si BNI sama Bukopin itu aku aktifin. Nah, tapi aku nggak pakai ya, itu selama aku punya itu aku nggak pakai, sampai keluar kerja itu aku nggak pakai. Nah, terus aku punya hutang lagi, itu bukan hutang sih, lebih kayak ke nyicil. Aku beli kasur buat mama waktu waktu sebelum mau nikah, beliin kasur, aku pinjam uang 5 juta, dan aku cicil per bulannya tuh 4,5, kalau nggak salah 500 kurang sedikit, aku lupa lagi, pokoknya nggak sampai 500-an, tapi itu aku masih mampu gitu loh, meskipun aku cicil 500, aku tuh masih ada pegangan dan bisa aku untuk memenuhi kebutuhan pribadi aku dan ngasih ke orang tua, intinya gitu. Itu pun cuma 1 tahun, gak lama cicilannya. Habis itu udah aku nggak pernah pinjam lagi, nggak pernah minjem uang lagi. Nah, sampai si kartu kredit itu pas keluar kerja itu aku pakai. Nah, salahnya aku itu, aku juga tidak mengklaim bahwa diri aku benar semua ya, jadi aku pakai dengan alasan itulah nanti dibayar. Dan itu pun suami aku tahu, pakai yang aku lupa lagi, pokoknya yang BNI apa Bukopin aku pakai, tapi masih terbayarkan. Oke lah, singkat cerita, yang BNI dipinjam juga bukan sama aku, dan dipinjam uangnya ditarikan. Itu dulu bisa gestun tuh, aku nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak di gestun, kayaknya masih bisa ya, di gestun kartu kreditnya dipinjemin, ternyata nggak kebayar juga sama orang tersebut. Akhirnya kan aku yang kena, diteleponin gimana, aku bilang ya mas, soalnya bukan aku yang pakai. Loh ibu, itu gimana sih, itu kan ibu nggak boleh pinjemin ke orang ini. Aku kan nggak tahu ya, dulu tuh aku tuh niatnya cuma ngebantu aja, karena aku merasakan apa yang mereka rasakan gitu kan, takutnya nanti suatu waktu aku butuh mereka gitu. Tapi ternyata malah balik ke aku. Akhirnya dari BNI baiknya, ya Allah itu baik banget, aku terima kasih sama mbak siapa aku lupa lagi, itu dikasih cicilan untuk nyicil 6 bulan. Jadi cicilannya sebulan tuh cuma berapa, 300.000 kurang, tapi bukan aku yang cicilin ya, sama adalah si orang itu. Nah, tiba-tiba baru nyicil berapa kali dia telepon, ibu alhamdulillah nih, ternyata di sistemnya itu sudah dilunaskan pembayarannya. Loh mbak, gimana itu? Saya juga kurang tahu, pokoknya di sistem sudah dilunaskan saja, saya juga nggak bisa ngerti katanya kenapa dilunaskannya. Terus aku bilang, terus gimana mbak sekarang? Ya udah alhamdulillah ibu lunas, jadi ibu tinggal tungguin surat lunasnya. Aku bilang kan, ngayakin lagi mbak, tapi nanti akan ada tagihan lagi nggak? Dia bilang enggak bu, tenang aja, ini kan karena di sistemnya udah lunas, jadi nggak akan ada tagihan lagi. Terus aku make sure tuh beberapa kali sampai bener nggak sampai terakhir dia mau kirim surat lunas, mbak bener nggak ini, saya takut nanti ada tagihan lagi, nanti saya yang kena lagi. Bu tenang aja, pokoknya saya jamin ini betul sampai surat lunas ini datang. Kalau misalkan ada tagihan atau yang nelfon nagih ke ibu, nanti hubungi saya, katanya kayak gitu. Sampai si surat lunas itu 3 bulan belum datang, itu si mbaknya nelfonin aku terus, sampai wah ibu kok belum datang ya surat lunasnya, nanti saya coba tanyain. Sampai surat lunas itu di email datang ada, dan sampai sekarang nggak ada tagihan. Itu mbak-mbak itu benar-benar ngebantu banget aku, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak ya mbak, udah bantu dan baik banget, udah ngeinfoin semua bahwa itu lunas dan sebagainya. Aku juga ngerti gimana caranya, dan alhamdulillah yang BNI close, udah satu masalah selesai yang BNI. Yang Bukopin, nah sama juga dipinjem, terus ada cicilan. Nah itu memang salah aku juga, cicilannya nggak dibayar. Cicilan aku nggak seberapa, cuma berapa ya, 300.000 aku lupa lagi, nggak sampai 1 juta pokoknya. Terus suami aku tuh tahu gitu dipinjam bla 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 bla, pokoknya ada yang pakai. Itu buat usaha dulu, ingat, buat usaha bersama. Nah akhirnya suami aku kan marah besar karena dia tuh anti berhutang ya, kalau nggak kepaksa banget. Dulu juga ke Pegadaian pernah pinjam sama dia, udah langsung beres aja dilunasin. Nah itu setelah ini ya, setelah kasus ini. Nah si Bukopin ini ada cicilan, entah aku nggak ngerti gimana cicilannya, pokoknya jadi tiba-tiba tuh udah aku lunasin tuh 1 juta waktu itu, tiba-tiba masih ada, katanya masih ada buntutnya 300.000. Aku aneh ya, kok ada buntutnya itu, padahal aku tuh WA-nya tuh kehapus semua gitu, aku nggak tahu kemana apa dulu. Pokoknya intinya udah lunas gitu.
tapi masih ada buntut, aku nggak ngerti gimana. Akhirnya aku ngomong sama suami dan tiba-tiba aku bayarin tuh tiap bulannya tuh 600. Aku pikir-pikir, loh kok malah tambah gede gitu ya, kok kenapa gitu, aneh aku bilang. Nah aku terus ngomong sama suami, ya udah mbak, tuh kan si mbaknya nelfon sambil nyolot tuh, itu inget inget banget, aku sambil nyolot terus dilempar-lempar. Nah ketika aku mau melunasi dilempar ke si mbak yang satu, aku mau melunasi lagi ke mbak yang satu, dilempar lagi ke mbak yang lain. Satu waktu gini, ya bu, ibu sanggup nggak gini, kalau nggak sanggup ini coba deh lunasi cicilannya tiap bulannya segini. Aku bilang oke mbak, ini aku tuh sudah sesuai segini, aku mampunya segini, udah lunasi. Dah ada lagi, tambah lagi itu, aku nggak ngerti kenapa. Sampai aku bilang, mbak kok nambah terus ya, aku bilang iya bu, soalnya ibu nggak bayarnya full. Loh kan perjanjian dari awal itu pembayaran tiap bulannya tuh 500 gitu, kok kenapa ini sampai berulang-ulang terus, malah nambah terus. Aku bilang aduh ibu coba deh nanti saya hubungi lagi ya ibu, ganti lagi sama orang lain. Kan gue kesel ya, maksudnya ya udah mbak ini gimana, aku ngomong tuh sama suami, pokoknya suami sampai marah besar. Ya udah gini aja, pinjem ke Pegadaian, gedein motor, lunasi itu kartu kredit, pinjem tuh ke Pegadaian 3 juta, ngegedein motor. Bayangin dong ya, motor masih baru digadein 3 juta. Sampai aku lunasin itu si CC semuanya. Mbak udah ya clear ya, aku bilang. Ya udah ibu sanggupnya berapa? Ya udah saya kan sanggupnya begitu, segitu aja sesuai pokoknya. Aku waktu itu bayar 2 juta lebih, hampir 3 juta pokoknya. Perjanjian dari awal tuh segitu. Pokoknya saya minta pakai materai ditulis, kalau misalkan nggak bisa ya udah kirim filenya ke saya tanda tangan gini-gini bla 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 dengan segala syarat. Ya udah ibu dilunasi, udah mbak ini ya sudah bukti lunasnya. Iya bu, nanti ya surat lunasnya menyusul, dengan alasan dia sudah lunas dan surat lunasnya menyusul. 1 bulan nggak ada, 2 bulan nggak ada, 3 bulan. Saya tanya Mbak Sarah, nah gue masih inget tuh yang terakhir, Mbak Sarah ini kok surat lunasnya belum ya? Oh gitu ya bu, nanti ya bu saya coba tanyakan. Sampai terus-terusan ngeles sampai gak bisa dihubungi, gue di blok anjir, sumpah geblek banget itu, gue di blok. Terus aku coba tuh ya si apa namanya di WA tuh si mbaknya di telepon pakai nomor lain. Gue bilang, mbak surat lunas saya kok belum nyampe, ini siapa dengan ibu saya Nuri, saya nomornya di blok loh mbak sama mbak. Dia bilang langsung diblok lagi dong, langsung diblok lagi. Dia sebentar ya bu, sempat gitu dulu, langsung diblok lagi ganti. Anjir, berarti dia niat nggak bener kan. Udah tuh lama, udah kan nggak ada surat. 1 tahun kemudian ada yang nelfon, nagih lagi. Gila tuh Bu Kopin, gue pengen berkata kasar ya, nagih lagi nelfon, ibu ini ada cicilan kapan dibayarkan? Hah, gue sampai cicilan apa ya mbak ya? Iya soalnya ini ibu ada ngekor katanya 300 berapa gitu. Tunggu dulu mbak, saya bilang gimana ini kan saya tuh tagihan tuh udah lama banget, udah dari setahun yang lalu gitu. Nah waktu itu bukti chatan saya sama si mbak itu tuh masih ada, dan bukti transferan pelunasan terakhir itu saya masih ada. Saya bilang ya udah bu kirim aja buktinya, soalnya apa ya waktu itu saya mau ini saya mau perjelas ini masalahnya sampai kemana, karena di sini ibu di sistemnya belum lunas. Gue bilang coba deh tanya ke Mbak Sarah, alasannya apa coba. Sarahnya udah nggak ada, udah resign gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak dibodohi gitu loh sama Bu Kopin. Gimana ya, aku tuh sampai ngadu ke si Instagram Bu Kopinnya tentang ini, terus aku ke si OJK juga ngadu, tapi nggak ada respon sampai sekarang. Nah habis sempat aku aduin aku OJK dan Bu Kopin itu nggak ada respon, ada lagi aku ingat namanya si Mas Bram, sampai telepon, Mas ini aku udah ke si Mbak Sarah gini. Ya udah Bu, buktinya buktinya kirim aja. Oke Mas gitu, sama si Mbak yang sebelumnya juga aku minta gitu. Oke saya kirimin buktinya, WA-in saja, saya harus kirim nomor WA buktinya ke siapa, ke nomor ini, aku bilang tanya gitu. Jangan Bu, nanti saya WA deh pakai nomor yang harus dikirimin. Sampai sekarang dia nggak ada WA, nggak ada tuh minta bukti mana. Akhirnya aku WA ke si Mas Bram, di WA-in tuh buktinya, aku lupa lagi apa di WA-in apa enggak, pokoknya aku kirimin aja semua buktinya yang ada.
bukti-buktinya terlampir gitu bahwa aku sudah pelunasan perjanjiannya, WA-an sama si Mbaknya gimana. Sampai sekarang itu nggak ada penjelasan aku lunas apa enggak. Terus aku surat lunasnya nggak ada, nggak kekirim, mau itu event via email, mau kirim via pos gitu, itu nggak ada dari Bukopin. Kemarin-kemarin terakhir itu tahun lalu kalau nggak salah, ada telepon lagi dari Bukopin dengan tagihan yang sama, ada nunggak 300 sekian. Terus aku pikir, ya Allah, drama apa lagi ini. Aku lihat tuh kan di Google kayak searching pengaduan Bukopin, ternyata kasusnya nggak cuma gue, woi, Bukopin banyak banget kasus yang sama seperti gue gitu. Tiba-tiba ada tagihan, terus ketika dilunasi tidak lunas-lunas, terus segala macam drama, mau tutup account itu susah, dan pada akhirnya ada satu dari pihak yang pernah kerja di Bukopin, aku juga nggak tahu, dan nasabah Bukopin tuh ngasih tahu ke aku sampai gini, Mbak, kalau misalkan Mbak mau beres, jangan deh telepon-telepon via customer service, datang langsung ke banknya, langsung cut off di situ juga. Ternyata pas aku telepon gitu, ternyata bener, Bu, ya udah, Ibu lebih baik datang ke banknya langsung, ke kantor kita, nanti lunasin di sana, langsung minta surat lunasnya, langsung gunting kartu di situ. Gue sampai bilang ke suami, gimana dong nggak beres-beres gini, sampai suami aku tuh bilang, ges lah horornya gitu, dia tuh udah, ya udahlah, udah males gue ngurusin ini gitu, terserah deh mau diberesin atau enggak, terserah, kalau mau diberesin ya udah beresin aja sendiri, gue nggak mau bantuin, sampai dia tuh angkat tangan.